Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisan Arham dengan NIM channel 11241155 dari kelompok 7 histologi dan dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan dan mempresentasikan tugas garis saya mengenai jaringan saraf. Jadi yang pertama adalah bagaimana klasifikasi jaringan saraf baik secara struktural maupun secara fungsional. Nah, jadi secara struktural apabila kita berbicara dalam pembagian ini, maka dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat sesuai namanya pusat, artinya dia berada di bagian tengah atau intinya. Yang dimana dalam hal ini organ-organ yang berperan adalah otak dan medula spinalis. Nah, selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Sesuai namanya, tepi berarti dia berada di bagian pinggir atau di perifer. Nah, yang dimana contoh dari sistem saraf tepi ini adalah saraf-saraf kranial yang berjumlah 12 pasang dan saraf-saraf spinalis yang berjumlah 31 pasang. Dan selanjutnya adalah mengenai pembagian sistem saraf mengenai fungsionalnya. Dibagi menjadi dua, apakah dia neuron sensorik atau apakah dia neuron motorik. Jika neuron sensorik, maka dia akan mengirimkan impuls atau sinyal dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sedangkan apabila dia neuron motorik, maka dia akan membawa impuls dari sistem saraf pusat menuju ke efektor. Dimana contoh dari neuron motorik itu bisa saja neuron seperti untuk yang berfungsi neuron somatik atau neuron-neuron yang berfungsi untuk otonom seperti simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya untuk penunjukan, jadi yang pertama ini adalah nama preparatnya itu cortex cerebrum. Jadi struktur yang bisa dianalisis di sini ada 3. Yang pertama itu ada namanya pia mater yang berada di bagian ujung-ujung ini, di atas pia mater. Kemudian dari atas sampai bawah ini namanya adalah cortex cerebrum. Kemudian di sini itu ada namanya sel-sel piramidalnya yang nampak seperti titik-titik. Sel-sel piramidal. Sediaannya itu adalah cortex cerebrum dengan pewarnaan AgNO3. Preparat selanjutnya adalah ini sel piramidal yang dimana sediaannya itu cortex cerebrum dengan pewarnaan AgNO3. Struktur yang dapat dianalisis itu sel piramidalnya tersendiri, ada struktur-strukturnya. Yang pertama adalah dendrit. Jadi dendrit ini yang seperti ini. Jadi prosesusnya nampak agak panjang dibandingkan dengan akson yang berada di bagian bawah. Ini prosesusnya lebih pendek. Nah, antara akson dengan dendrit itu terdapat sebuah bagian lapisan yang nampak melebar, namanya itu badan sel. Ini badan selnya. Nah, selain sel piramidal ada juga neuroglia lain. Ini titik-titik yang berbeda bentuknya sama sel piramidal. Sediaannya cortex cerebrum, pewarnanya AgNO3. Selanjutnya adalah cerebellum. Jadi pada cerebellum ini yang bisa kita analisis yang pertama adalah pia maternya. Ini pia maternya berada di bagian ujung atas. Kemudian ada namanya sulci yang berwarna putih. Sulci. Sediaannya selanjutnya adalah substansia. Jadi substansinya itu bisa grisea dan alba juga. Kalau di cerebellum, substansia albanya itu lebih ke tengah, lebih dalam, sedangkan substansia griseanya itu lebih mengarah keluar. Ini substansia grisea contohnya. Sediaannya itu cerebellum dengan pewarnaan Ramon Kajal. Kemudian ini adalah preparat selanjutnya itu sel Purkinje. Jadi sel Purkinje itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan molekuler. Ini dari sini sampai sini lapisan molekuler. Kemudian dari sini ke sini itu lapisan namanya lapisan ganglioner. Kemudian dari sini ke sini ini itu namanya lapisan granular. Setelah itu di lapisan ini namanya lapisan ganglioner itu terdapat 2 struktur, yaitu terdapat sel namanya sel Purkinje, dan kemudian ada sel namanya sel ini namanya sel basket. Sel basket juga dari sel Purkinje. Kemudian
Ini adalah astrosit protoplasmatis. Jadi astrosit protoplasmatis ini merupakan astrosit yang dimana sitoplasmanya nampak besar dan juga prosesusnya itu nampak pendek tapi bercabang. Sediaannya itu cerebrum dengan pewarnaan Ramon Kajal. Nah, selanjutnya preparat yang kedua ini dari astrosit ini adalah astrosit fibreus. Astrosit fibreus ini nampak seperti ini, atau astrosit berserat, yaitu ciri khasnya sitoplasmanya itu tidak terlalu besar seperti yang di atas tadi, tapi dia prosesusnya nampak sangat agak panjang dan lurus. Sediaannya itu cerebrum dengan pewarnaan Ramon Kajal. Kemudian ini adalah oligodendroglia. Jadi oligodendroglia ini merupakan sebuah sel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan yang namanya selubum-myelin. Dan dia itu hanya ada di bagian sistem saraf pusat, yang dimana selubum-myelin nanti berfungsi untuk mempercepat yang namanya potensial aksi pada akson. Sediaannya itu adalah cerebrum dengan pewarnaan Ramon Kajal. Oligodendroglia juga mempunyai bentuk yang lebih kecil dibandingkan sama astrosit. Nah, selanjutnya adalah neuroglia yang keempat, yaitu adalah mikroglia. Jadi mikroglia itu adalah sebuah sel yang berperan dalam fagosit. Jadi sediaannya cerebrum, pewarnaannya Ramon Kajal, dan strukturnya dia itu apabila kita amati, dia itu lebih kecil dibandingkan neuroglia lainnya. Inti selnya pun nampak sangat kecil jika diamati pada mikroglia ini. Selanjutnya adalah struktur mengenai saraf campuran. Jadi saraf campuran ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu saraf campuran potongan melintang yang ini, sediaannya itu nervus ischiadicus dengan pewarnaan He. Dari mana struktur yang bisa dianalisis pada preparat ini, yang pertama adalah epineurium, merupakan lapisan terluar. Kemudian ada namanya fasciculus. Ini kita biasanya disimbolkan dengan lingkaran fasciculus. Nah, si fasciculus ini lah yang akan dilapisi oleh namanya perineurium. Nah, sedangkan di bagian dalamnya ini ada nanti bulatan-bulatan juga, kumpulan-kumpulan bulatan, yang dimana satu bulatannya itu akan dilapisi oleh namanya endoneurium. Sediaannya nervus ischiadicus dengan pewarnaan He. Nah, sedangkan kalau yang ini itu adalah saraf campur potongan memanjang, yang dimana yang bisa dilihat adalah sel squamnya. Sel squamnya ini adalah titik-titik di sini, sel squam. Ya, ini sel squamnya titik-titik. Kemudian ada selubum myelinnya yang nampak sedikit lebih pucat putih-putih di antara-antaranya. Kemudian ada namanya nodus Ranvier, yaitu sebuah struktur pada akson yang tidak dilapisi selubum myelin. Jika dilihat ini dia nampak seperti garis lurus di sini, namanya nodus Ranvier. Sediaannya itu sama nervus ischiadicus dengan pewarnaan He. Kemudian preparat selanjutnya itu adalah ini itu ganglion. Jadi ganglion yang saya pilih itu ganglion spinalis. Jadi pada ganglion spinalis ini sediaannya dulu yang pertama radix posterior atau radix dorsalis nervus spinalis dengan pewarnaan He. Jadi pada preparat ini kita bisa menunjuk 4 penunjukan. Yang pertama itu di bagian sini itu ada namanya jaringan ikat padat. Ini yang nampak merah marron, jaringan ikat padat. Kemudian ini adalah selnya itu sel neuron yang bulat-bulat ini, sel neuron, yang mana neuronnya itu adalah pseudo unipolar. Kemudian terdapat di bagian tengah ini adalah inti selnya atau nukleus selnya. Tapi kalau di sistem saraf biasanya kita sebut sebagai inti sel, karena nukleus dia biasanya ada beda lagi, dia bisa dinyatakan di sistem saraf pusat beda lagi. Dan kemudian ada namanya sel satelit. Sel satelit itu kayak kumpulan sel yang dia itu sangat berdempetan sel satelit yang satu dan yang lain, dan dia mengelilingi sel-sel pseudounipolar, neuron pseudounipolar ini. Sediaannya tadi itu radix dorsalis nervus spinalis dan pewarnaan He. Selanjutnya adalah Vater Pacini. Jadi Vater Pacini sediaannya itu adalah pankreas dengan pewarnaan He.
Jadi terdapat dua struktur yang bisa dianalisis. Yang pertama adalah pentolan saraf yang berada di tengah. Yang kedua adalah lamel-lamel konsentris yang berada di luar-luarnya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah preparat ini adalah benda Meissner. Benda Meissner ini cuma satu penunjukan, yaitu benda Meissner itu sendiri. Sediaannya itu kulit jari dengan pewarnaan HE. TBK cukup sekian untuk tugas garis saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.